Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Puspita. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Semarang semester 4, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 330142005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang ITE. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, apa itu media sosial? Nah, media sosial adalah sebuah media online yang mempermudah para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun nih teman-teman. Wah, luar biasa banget ya media sosial itu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian media sosial menurut Kaplan dan Michelle Henlein. Apa sih pengertian menurut Kaplan dan Michelle Henlein itu? Menurut Kaplan dan Michelle Henlein, media sosial merupakan sebuah wadah nih teman-teman, wadah aplikasi berbasis internet yang membangun dasar ideologi dan teknologi 2.0. Wah, 2.0 yang ada dan memungkinkan penciptanya dapat melakukan pertukaran generated content. Wah, luar biasa banget ya pengertian dari media sosial menurut Kaplan dan Michelle Henlein ini. Nah, selanjutnya adalah sarana atau aktivitas digital marketing dari media sosial. Ada 3 nih yang harus kita ketahui, yaitu social media affection, social media maintenance, dan social media endorsement. Nah, apa sih itu social media endorsement? Yang paling sering kita ketahui ya, social media endorsement itu sosial media yang berfungsi untuk digital marketing mempromosikan suatu produk. Contohnya apa nih teman-teman? Nah, contohnya adalah ketika selebgram atau seleb Instagram yang mempromosikan suatu produk melalui akun Instagramnya. Wah, selain itu apa sih yang kita tahu tentang endorsement itu? Endorsement itu harganya nggak murah loh teman-teman. Jadi jangan menyepelekan. Kenapa? Karena itu termasuk ke digital marketing. Karena saat ini marketing digital itu sedang sangat booming-boomingnya di Indonesia. Wah, luar biasa banget ya. Nah, selanjutnya adalah jenis media sosial menurut Kaplan dan Michelle Henlein nih teman-teman. Setelah tadi mendengarkan tentang pengertian media sosial menurut Kaplan dan Michelle Henlein, kita juga akan mengetahui nih jenis media sosial menurut Kaplan dan Michelle Henlein. Apa saja sih jenis media sosialnya? Yang pertama adalah proyek kolaborasi. Yang kedua, blog dan microblog. Yang ketiga adalah konten. Nah, konten ini banyak nih teman-teman, contohnya salah satunya adalah YouTube, dimana para YouTuber ini membuat suatu konten yang akan diupload kemudian nanti akan mendapatkan uang. Sangat luar biasa kan? Nah, selanjutnya adalah situs jejaring sosial. Contohnya ada Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, virtual game world nih, contohnya adalah gaming-gaming nih ya, yang saat ini sedang terkenal sekali. Nah, selanjutnya ada virtual social world. Nah, untuk itu, teman-teman bisa memahami tentang jenis media sosial menurut Kaplan dan Michelle Henlein, dimana berdasarkan ideologi dasar Web 2.0. Wah, keren banget ya. Dimana sekarang zaman lebih canggih lagi loh tentunya. Nah, perkembangan media sosial ini berpengaruh juga loh di kehidupan. Apa sih contohnya? Ya, contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di Instagram misalnya para selebgram itu menjadikan sosial media menjadi digital marketingnya mereka. Ya kan, luar biasa. Yang paling terkenal nih, selebgram yang paling terkenal dan yang saya tahu adalah Rachel V-nya. Wah, Rachel V-nya untuk endorsement di atas 40 juta loh untuk satu videonya. Luar biasa mahalnya kan? Dan itu termasuk ke dalam digital marketing entertainment selebgram. Wah, keren banget. Mari semuanya beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya adalah dasar hukumnya nih. Masuk ke dasar hukum Undang-Undang ITE. Apakah sebagian dari kalian mengetahuinya? Ya, tentu saja dong, karena kita kan belajar literasi digital. Sebagaimana diketahui, kita juga harus mencari tambahan informasi baik melalui jurnal maupun internet. Yang pasti dari sumber yang terpercaya, ya kan? Nah,
Di sini saya akan memberitahu nih teman-teman, menjelaskan lebih tepatnya tentang dasar dari Undang-Undang ITE itu sendiri. Undang-Undang ITE itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jo, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang apa sih? Yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Wah, luar biasa banget kan? Di zaman yang sekarang ini yang sedang naik-naiknya digital marketing, ada undang-undangnya. Berarti Indonesia termasuk luar biasa dalam penerapan undang-undang digital elektronik. Luar biasa kan? Nah, selanjutnya, kenapa diperlukan itu undang-undangnya? Kenapa sih teman-teman? Apa ada yang tahu? Nah, diperlukan karena Undang-Undang ITE ini akan mempermudah dalam proses penindakan kasus pencemaran nama baik penindasan ataupun ujaran kebencian. Wah, kenapa demikian? Karena banyak banget nih teman-teman, kayak misalkan beberapa selebriti yang menggunakan media sosial, salah satunya tadi ya Instagram, dimana banyak selebriti yang dibully oleh netizen nih. Netizen itu adalah pengguna sosial media yang mengamati. Wah, netizen luar biasa banget tuh dalam membuli. Nah, itu udah ada undang-undangnya loh. Karena itu dalam bermedia sosial kita tuh harus bijak teman-teman. Harus menghargai, saling menghormati, dan menjunjung rasa persatuan dan kesatuan tentunya. Nah, selanjutnya berdasarkan kajian kasusnya nih. Kajian kasusnya tuh apa aja sih? Dalam contohnya nih, dalam contoh adalah Trevelina Eka Putri, Manager Research Center for Digital Society dari Visipol UGM Yogyakarta. Dari data yang diperoleh dari safenet.or.id, bahwa kasus pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini terdapat 324 kasus. Wah, luar biasa kan? Banyak banget kasus yang melibatkan undang-undang ini. Gimana kalau tidak ada undang-undang tersebut, ya kan teman-teman? Karena itu, sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus bermedia sosial yang baik pula. Harus menghargai, melindungi, menyayangi sesama, walaupun kita tidak kenal pribadi masing-masing. Karena kenapa? Ya karena ada undang-undangnya, seperti itu. Nah, sebagaimana diketahui nih teman-teman, sebanyak 76 kasus dijerat dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Wah, selanjutnya ada pula berdasarkan perincian data dari Save.net, dari 324 kasus pidana Undang-Undang ITE tersebut, sebanyak 209 orang itu dijerat dengan pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Wah, karena itu nih kita harus berhati-hati sekali dalam bermedia sosial, terutama bagi anak-anak muda nih, anak-anak remaja yang saat ini emosinya masih belum stabil sehingga sering ikut-ikutan untuk berkomentar yang negatif. Karena itu lebih baik bijak bersosial media ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini apa sih? Kesimpulannya adalah perlunya literasi digital bagi masyarakat, khususnya dalam produksi konten digital. Nah, kesimpulan dari materi ini apa sih teman-teman? Kesimpulannya adalah perlunya literasi digital bagi masyarakat, khususnya dalam memproduksi konten digital. Kenapa demikian? Karena konsumsi digital di Indonesia itu sudah sangat banyak ya, dari anak muda sampai hingga orang tua, semuanya menggunakan digital, mengkonsumsi digital. Nah, untuk itu dalam proses produksinya harus dibenahi dan harus ditingkatkan di bagian pengetahuannya. Nah, demikian penjabaran singkat dari saya terkait dengan materi penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang ITE. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.